Shalom, haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Saudara, hari ini kita akan membahas perihal menghakimi, saudara. Ya, yang saya ambil dari kitab Matius pasal 7 ayat 1 sampai dengan 5. Nah, saya Sony Hadiwijaya, hamba Tuhan yang melayani pemberitaan firman Tuhan melalui media sosial. Saudara, sebelum kita membahas, mari kita satukan hati untuk berdoa, meminta tuntunan daripada Roh Kudus sehingga kita bisa memahami, mengerti apa yang Tuhan maksud dari pembacaan firman. Bapa, kami kembali bersyukur, terima kasih ya Tuhan, penyertaan-Mu, pertolongan, perlindungan, bahkan berkat-berkat-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami mendengarkan pesan-pesan-Mu, kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu, urapi sehingga pesan-pesan-Mu itu boleh kami mengerti, pakai lidah bibir hamba-Mu ini, suci kuduskan hati pikiran kami, sehingga kami boleh ada layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Kau memberkati setiap yang mendengar pesan-pesan-Mu, memberkati mereka, dan mereka juga boleh memahami, mengerti apa yang menjadi maksud dan tujuan daripada firman Tuhan yang akan Kau sampaikan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah saudara, perikop dari Matius 7 ini ayat yang pertama mengenai hal menghakimi. Ayat pertama saya bacakan ya, mari kita buka Alkitab. Matius 7 ayat 1 sampai dengan 5. Matius 7 ayat pertama, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Nah, saudara, ada satu pepatah yang mengatakan, jangan menilai seseorang dari penampilan luarnya. Atau ada juga yang bilang, jangan menilai seseorang sebuah buku dari sampulnya. Ya, pepatah ini menasihati kita untuk tidak buru-buru menghakimi dari penampilan luar seseorang. Ya kan? Sebagian orang memang cepat berprasangka buruk, cepat mengkritik orang lain. Saya katakan sebagian orang ya. Terutama jika mereka tidak menyukai atau orang itu tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Perintah Tuhan Yesus untuk tidak menghakimi di ayat yang pertama ini sering diartikan secara keliru, bahwa kita tidak boleh mengkritik atau memperbaiki kesalahan orang lain. Padahal konteksnya perintah ini hanya menyatakan bahwa kita harus berhati-hati ketika kita melakukannya. Itu ayat yang kelima nanti. Kita harus terlebih dahulu mengeluarkan balok kesalahan kita sebelum mengkritik selumbar kesalahan orang lain. Itu konteksnya. Jadi kita harus mengeluarkan terlebih dahulu nih balok yang ada, balok kesalahan lah ya, yang ada dalam diri kita sebelum kita mengkritik selumbar atau kesalahan orang lain. Jadi istilah balok ini menggambarkan kesalahan-kesalahan besar. Sementara istilah selumbar ini menggambarkan kesalahan-kesalahan kecil.
Nah, terlalu cepat kalau kita menilai atau mengoreksi orang lain akan membuat kita menjadi orang yang munafik. Jangan letak masalahnya bukan terletak pada diri orang lain, tetapi justru pada diri kita sendiri. Oleh sebab itu kita harus mengkoreksi diri kita dulu. Kita introspeksi dulu diri kita. Sebelum kita mau mengkoreksi, apalagi menghakimi seseorang, saudara. Kita tidak boleh cepat-cepat menghakimi atau berburuk sangka. Tapi kita boleh menilai sesama kita dengan kasih. Kalau perlu kita mengkritik orang lain, lakukanlah dengan kasih dan dengan cara yang tepat. Kritik itu bukan untuk menjatuhkan, saudara. Kritik itu untuk membangun. Kita boleh mengkritik, ya, tapi bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membangun. Jadi landasan kasih ini ditekankan oleh Tuhan Yesus di dalam pengajarannya. Saudara, Matius 7 ayat yang ke-12. Saudara boleh catat, Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Ya, jadi kritik bukan untuk menjatuhkan tetapi untuk membangun, saudara. Dan bagaimana kita bisa menerapkan perintah ini? Ya itu tadi. Ayat yang kelima, keluarin dulu balok dari mata kita. Ya ini kan istilah ya, balok. Lalu yang kedua, sadari bahwa kita juga penuh dengan kekurangan. Itu ada di ayat yang kedua, saudara baca. Saudara renungkan. Sadari bahwa kita juga penuh dengan kekurangan. Lalu yang ketiga, tolonglah sesama kita untuk mengeluarkan selumbar dari matanya. Kalau tadi balok ini bicara tentang masalah-masalah besar. Kalau selumbar ini ibaratnya seperti masalah-masalah kecil lah. Jadi mari kita saling membantu. Tolong sesama kita untuk mengeluarkan selumbar dari matanya. Supaya apa? Lakukan dengan kasih supaya kita sendiri tidak jatuh, saudara. Saudara boleh catat dalam kitab Galatia 6 ayat 1 ayat 3. Jadi kita harus saling menolong, saling peduli. Tidak hanya maunya mengoreksi. Banyak orang, saudara, saya juga banyak kenal orang-orang yang kerjaannya mengkoreksi aja. Ada kesalahan sedikit dengan temannya dikoreksi aja. Tapi dia nggak mau kalau dikoreksi. Maunya mengkoreksi tapi juga nggak mau dikoreksi. Itu coba lihat di Galatia. Catat saudara di Galatia 6 ayat yang kedua. Jadi, orang yang tidak adil di dalam menghakimi sesama biasanya adalah orang-orang yang menilai diri mereka itu terlalu tinggi. Standarnya terlalu tinggi. Mereka berpikir menilai diri mereka itu lebih tinggi dari yang lain. Biasanya seperti begitu. Orang-orang yang biasanya mau menghakimi, jangan mengkritik lah, menghakimi biasanya itu mereka merasa menilai diri mereka itu terlalu tinggi daripada yang lain. Ya, saya berharap kita nggak ada yang seperti begitu ya. Kita harus bisa membedakan antara kritik yang bersifat membangun dengan kritik yang bersifat menjatuhkan. Kita harus bisa membedakan itu. Kita melakukan kritik kita supaya apa? Bisa diterima orang lain dan kemudian membangun dirinya. Itu jauh lebih baik, saudara. Kritik boleh dilakukan, tapi kritik dengan kasih. Supaya apa? Bisa diterima orang lain. Oh iya, saya ada kesalahan. Oh iya, benar. Kritik dengan kasih, dengan lemah lembut. Kalau misalkan menyadari, lalu apa?
orang tersebut akan memperbaiki dan membangun kembali dirinya menjadi lebih baik. Ya. Itu kalau kita bersifat peduli terhadap sesama. Jangan juga kalau kita melihat orang yang nggak baik, kita cuekin aja, biarin aja, masa bodoh. Enggak, jangan saudara. Kita harus bisa peduli satu dengan yang lain. Tapi jangan sampai menghakimi. Kritik boleh, kritik dengan kasih, kritik yang bersifatnya membangun. Itu sangat positif, saudara. Kalau kita mengacu kepada Matius 7 ayat yang ke-12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, mari kita lihat Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Kita buka Alkitab kita akan lihat apa firman yang mau Tuhan sampaikan. Ayat yang ke-37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kita mesti mengasihi sesama kita, saudara. Kalau kita mengasihi itu, artinya kita saling membantu. Bantu dalam hal apa? Teman kita ada membuat kesalahan, ayo kita tegur, kita kritik. Kritik boleh, saudara. Tapi kritik dengan kasih. Kritik yang membangun. Bukan kritik yang menjatuhkan, bahkan menghakimi. Waduh, jangan, saudara. Ya kan? Cukup jelas. Kalau kita lihat lagi di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat 1 yang kedua, saya bacakan ya. Ayat yang pertama, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Artinya apa? Kita juga harus mau dikritik, kita harus introspeksi dulu. Kalau kita mau mengkritik seseorang, kita harus introspeksi dulu nih. Apalagi dikatakan di sini, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Iya kan? Ayat yang kedua, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Haleluya. Memang kebiasaan kita, apalagi ada di dalam satu kelompok atau grup, biasanya banyak orang yang sukanya memang mengkritik, bahkan menghakimi, saudara. Tapi saya yakin dan percaya, kita yang mendengarkan tidak ada yang seperti begitu ya. Kita boleh menghakimi, boleh mengkritik, kritik dengan lemah lembut, kritik dengan baik, dan kritik itu harus membangun, saudara. Sehingga teman kita, sahabat kita, saudara kita menjadi lebih baik lagi. Amin, saudara.
Tuhan memberkati. Mari kita satukan hati berdoa. Bapa, kembali kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk pesan-pesan-Mu mengenai hal menghakimi. Biarlah Tuhan Yesus Roh Kudus, Engkau menolong kami untuk memahami, mengerti apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan hari ini, sehingga kami lebih banyak menintrospeksi diri kami sendiri ya Tuhan, sebelum kami cepat-cepat menghakimi atau mengkritik seseorang. Saudara, kami Tuhan mau terus belajar, kami Tuhan mau terus memperbaiki diri kami, sehingga kami berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk renungan yang singkat ini. Terima kasih untuk pesan-pesan-Mu. Dan kami percaya Tuhan firman-Mu sudah kupetraikan dalam hati kami, sehingga kami memahami apa yang Tuhan maksud, apa yang Tuhan pesankan. Kami berdoa Tuhan, teman-teman kami yang mendengarkan, biarlah Tuhan Kau memberkati mereka semua, memberkati keluarga, memberkati semua usaha pekerjaan mereka, memberkati Tuhan. Kalau saat ini ada yang sakit, Tuhan jamah, sembuhkan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sanggup untuk memulihkan, menyembuhkan. Sebab Engkau dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap sama. Tuhan, biarlah melalui perenungan ini, kami boleh menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin.